Pernah nggak sih kamu mikir kenapa emas bisa jadi alat tukar dari zaman dulu banget? Kok bisa? Logam kuning ini jadi simbol kekayaan dan kekuasaan? Yuk, kita bahas bareng dari zaman manusia pertama nemuin emas sampai akhirnya jadi alat transaksi dunia. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, manusia pertama kali nemuin emas bukan di tambang gede, tapi di sungai. Mereka lihat benda kuning yang gak berkarat, bisa dibentuk, dan, yah, kelihatan mahal. Waktu itu, belum ada yang mikir emas bisa buat beli sesuatu. Tapi emas udah jadi simbol status dan kekuasaan. Di Mesir kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi, emas bukan cuma hiasan tapi simbol kekuatan spiritual. Firaun dikubur bareng emas karena dipercaya emas adalah daging para dewa. Tapi, emas belum dipakai buat jual beli. Fungsinya masih buat nunjukin siapa yang paling punya kuasa. Nah, sekitar 600 sebelum Masehi, di sebuah kerajaan bernama Lydia, sekarang wilayah Turki, emas mulai dicetak jadi kain. Ini jadi momen penting. Pertama kalinya emas dipakai buat transaksi. Mereka campur emas dan perak, jadi koin namanya elektrum. Dan ini memudahkan perdagangan, karena nggak perlu barter lagi. Dari Lydia, konsep ini nyebar ke Yunani, Romawi, Persia, sampai Tiongkok. Emas mulai diterima di mana-mana. Bahkan Kaisar Romawi bikin sistem keuangan pakai emas. Dan dari sinilah dunia mulai ngerti, emas bukan cuma cantik, tapi juga punya nilai. Menuju ke abad ke-19, negara-negara besar mulai setuju pakai gold standard. Artinya, uang kertas yang beredar dijamin sama cadangan emas di bank sentral. Ini bikin ekonomi jadi lebih stabil tapi juga ribet. Akhirnya, sistem ini ditinggalin di abad ke-20. Tapi sampai sekarang emas tetap dianggap aset paling aman. Dari butiran di sungai sampai jadi simbol kekayaan global, perjalanan emas itu panjang banget. Sekarang, emas bukan cuma barang antik, tapi juga bagian penting dari ekonomi modern dan investasi. Kalau kamu punya 1 gram emas hari ini, kamu punya bagian dari sejarah ribuan tahun. Gimana menurutmu? Masih lebih suka emas atau kripto?